Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 17 Oktober 2024. Hari ini bersama dengan seluruh gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Ignatius dari Antioquia dilahirkan sekitar tahun 35 Masehi. Menurut tradisi, Ignatius adalah uskup di Antioquia dan menjadi murid Rasul Yohanes, penulis Injil. Ignatius dari Antioquia adalah seorang pujangga gereja dan bapak gereja awal. Ia diangkat menjadi uskup di Antioquia. Dalam surat-suratnya terlihatlah bagaimana ajaran-ajaran dari Ignatius. Ia melihat bahwa kematian sebagai martir adalah kebajikan Kristiani yang tertinggi. Demikian juga kehidupan selibat. Ia menyebut orang yang selibat itu sebagai mempelai dan permata Kristus. Dalam suratnya kepada Santo Polikarpus, ia mengatakan, "Jikalau seseorang dapat tetap tinggal dalam kemurnian daging untuk kemuliaan tubuh Kristus, biarlah ia tetap tinggal demikian dan tanpa kesombongan." Indah sekali yang disampaikan dalam surat Santo Ignatius ini. Ia juga mengatakan bahwa Ekaristi adalah obat kekekalan dan obat penawar maut. Sakramen Ekaristi merupakan saluran untuk menerima anugerah ilahi. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Ignatius menulis, "Aku ini gandum Tuhan, digiling lembut oleh gigi-gigi singa untuk dijadikan roti Kristus yang paling murni. Maka berdoalah bagiku bersama Dia, agar dengan hewan sebagai alat aku dijadikan korban kudus Tuhan." Ignatius wafat sebagai martir di gelanggang binatang buas. Tubuhnya dicabik-cabik oleh singa lapar pada 6 Juli tahun 107. Hari ini kita bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 47 sampai dengan 54. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyang mula yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sebuah nyanyian anak-anak yang sangat populer karena nadanya mudah diingat. Saya yakin para sahabat sekalian juga masih ingat lagu ini.
Lagu itu mengatakan begini, nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Walau sebenarnya saya ini nggak terlalu yakin-yakin sekali kalau nenek moyang saya adalah seorang pelaut. Mungkin saya lebih yakin nenek moyang saya adalah seorang pedagang. Sayang, belum ada lagu yang mengatakan nenek moyangku seorang pedagang, pandai berhitung, mudah bergaul, bekerja keras setiap hari, mencari cuan itu sudah pasti. Saya lebih yakin nenek moyang saya ini pedagang, bukan pelaut. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus kembali melanjutkan kecamannya kepada para ahli Taurat. Ia bersabda, celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyang mula yang telah membunuh mereka. Yesus ingin mengingatkan mereka kalau merekalah yang telah membunuh para utusan yang dikirimkan ke tengah-tengah mereka. Allah telah mengutus para nabinya dan nenek moyang mereka menolak, menganiaya dan membunuh para utusan Allah itu. Kini Yesus datang dan mengabarkan kabar gembira. Mereka pun kembali melakukan hal yang sama, yakni menolak dan tidak mau mendengarkannya. Mereka membangun makam para nabi, namun bukan sebagai tanda pertobatan dan penyesalan atas dosa masa lalu. Tugu-tugu dan makam para nabi mereka buat hanya sebagai kamuflase untuk menutupi kemunafikan mereka. Yesus mengingatkan pengalaman kelam nenek moyang mereka yang degil agar tidak kembali terulang pada mereka. Namun tetap saja mereka tidak mau menerima dan mendengarkan Yesus seperti kacang yang lupa akan kulit. Itulah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita pasti punya sejarah atau masa lalu yang kelam. Yesus mengingatkan kita hari ini untuk menuliskan sejarah yang baru, sejarah emas, sejarah yang akan kita wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Sejarah yang akan kita wariskan itu adalah iman yang mengakar akan Tuhan dan teladan hidup dalam mengamalkan kehendak Tuhan. Maka saya ingin mengajak mulai hari ini dan sekarang, mari kita tulis sejarah baru itu. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.